Pemirsa, jumpa lagi dengan Jimmy, media busur hukum dan kriminal Sumatera Selatan di saluran channel YouTube Sultan Muda. Pada saat ini kita berada di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020. Mari kita saksikan bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Andes Haji Imran Tabrani, dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim, yaitu Bapak Dr. Andes Imran Tabrani, MSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa disampaikan kepada kami, Pak, kegiatan rapat pertemuan dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim dan dengan kepala desa. Baik, saya jelaskan kegiatan rapat hari ini. Kami menghadirkan seluruh camat se-Kabupaten Muara Enim, kemudian Ketua Forum Kades Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim, ada 22 Ketua Forum Kades Kecamatan, dan ditambah dengan seluruh Kades se-Kecamatan Gelombang. Kegiatan ini membahas ada 3 agenda. Yang pertama, sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020, merupakan perubahan kedua dari PMK 205/2019 tentang pengelolaan dana desa, yang mana intinya di PMK 50 ini ada tambahan BLTDD yang wajib dianggarkan di APBDes perubahan oleh setiap desa untuk 3 bulan ke depan, mulai terhitung Juli, Agustus, September, dengan besaran 300.000 per bulan. Nah, kemudian yang kedua membahas laporan realisasi dan BLTDD untuk yang bulan April atau Mei. Kemudian yang ketiga membahas masalah penjelasan pembentukan BPD, karena ada kaitannya dalam menyusun APBDes perubahan itu, bahwa Perdes APBDes itu harus ditandatangani oleh BPD, karena tahun ini cukup banyak desa-desa yang habis masa jabatannya yang harus diganti, harus dibentuk supaya Perdes itu bisa ditandatangani. Ya, untuk keluarga penerima manfaat ini, Pak, apakah data yang sudah tercatat pada BLT yang 1,8 juta itu, katakan dengan data yang berbeda? Kalau mengacu kepada PMK itu, kelihatannya data ini data yang awal. Jadi yang mendapat 600.000 per bulan, dia akan mendapat tambahan 300.000 per bulan di 3 bulan berikutnya. Itu di bulan Juli, Agustus, September 2020. Jadi total selama 6 bulan masyarakat mendapat 2,7 juta. Mendapat 2,7 juta. Yang awalnya dari 1,8 juta ditambah 900.000 jadi 2,7 juta. Ya. Kemudian apa arahan, Pak, yang bisa disampaikan kepada pemerintah desa sebagai ujung tombak dari pemerintah? Saya minta kepada Pak Kades supaya dalam melaksanakan pengelolaan dana desa ini, termasuk penyaluran BLT dana desa ini, tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Baik itu Permendes nomor 6 2020 maupun PMK 205 dengan perubahan PMK 40 2020 dan perubahan kedua PMK 50 tahun 2020. Sepanjang kita mengacu kepada aturan yang tersebut, maka apa yang kita laksanakan tidak akan terjerat masalah hukum. Tapi kalau kita mau mengambil kebijakan di luar hukum, maka masalahnya akan ditanggung oleh Kades. Karena penanggung jawab pengelolaan keuangan desa termasuk penanggung jawab penyaluran BLTDD adalah kepala desa. Oleh karena itu saya mengharapkan dan meminta agar Kades betul-betul melakukan pendataan secara transparan dan dimusyawarahkan dengan tim COVID relawan desa dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Babinsa dan Babinkantimas yang tergabung dalam tim relawan COVID desa, supaya betul-betul data ini diterima oleh masyarakat dan tidak tumpang tindih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait banyaknya demonstrasi di Kecamatan Gelombang, ini apa, Pak, langkah-langkah dari Dinas
pemberdayaan masyarakat desa menyikapi agar permasalahan-permasalahan ini tidak menimbulkan konflik. Ya. Yang pertama, kita memberikan sosialisasi terus melalui kepala desa agar Kades itu memberikan penjelasan secara rutin ke masyarakat agar mereka memahami terhadap kebijakan untuk pemberian bantuan-bantuan ini, baik bansos maupun BLTDD. Karena hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan. Tetapi kalau masyarakat tidak paham, seolah-olah bantuan ini semuanya tidak tepat sasaran. Tetapi kalau kita sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat, ini aturannya, ini kriteria yang mendapat manfaat bantuan, maka masyarakat akan memahami. Tetapi kalau masyarakat menghendaki di luar ketentuan, inilah yang tidak boleh melawan hukum. Karena Kades tidak bisa bertindak di luar ketentuan. Itu. Pemirsa, cukup sekian dan terima kasih bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Bapak Imran Tabroni. Jimmy, Media Besar Hukum dan Kriminal, saluran YouTube Sultan Muda melaporkan.